Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang percobaan 2 dengan materi penentuan waktu sampling suatu obat. Nah, waktu sampling merupakan rentang waktu yang dapat digunakan untuk mengetahui kadar obat dalam darah ataupun urin pada waktu tertentu dalam rangka pemilihan dosis dan asumsi model kompartemen, di mana tujuannya adalah untuk menggambarkan profil farmakokinetika, yaitu pada fase absorpsi, distribusi, maupun eliminasi suatu obat. Untuk tujuan dari praktikum kali ini, mahasiswa dapat memahami dan menentukan lama sampling, serta mampu menentukan waktu pengambilan cuplikan. Untuk preparasi sampelnya sendiri, sama seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu pembuatan larutan baku induk, di mana obat yang akan kita gunakan adalah parasetamol. Kemudian dari larutan baku induk tersebut, kita buat deret baku. Nah, dari deret baku tersebut, nanti kita dapat menentukan persamaan regresinya. Selanjutnya, kita lakukan pembuatan larutan stok parasetamol. Untuk larutan stok sendiri, ini digunakan untuk perhitungan volume pemberian pada subjek uji, di mana volume pemberian ini berdasarkan berat badan dari masing-masing subjek uji. Langkah atau prosedur singkat dalam praktikum ini yaitu dosis yang akan kita gunakan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah 500 mg, 750 mg, dan 1000 mg. Dari tiap peringkat dosis itu akan menghasilkan rangkaian data absorbansi. Kemudian, data absorbansi tersebut kita masukkan ke dalam persamaan regresi yang sebelumnya kita dapatkan untuk mencari nilai konsentrasi obat dalam plasma dan nilai Ln konsentrasi obat dalam plasma. Setelah nilai konsentrasi obat di dalam plasma kita dapatkan, maka kita bisa membuat kurva semi-logaritmik antara waktu versus konsentrasi obat dalam plasma, di mana sumbu X itu nanti untuk waktu, kemudian untuk sumbu Y itu nanti untuk konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, setelah kita buat kurva semi-logaritmiknya, kemudian kita bisa menentukan fase eliminasi dari kurva tersebut. Minimal kita tentukan 3 titik terakhir dari kurva tersebut. Nah, dari fase eliminasi, kita bisa menentukan nih waktu paruh eliminasi dari tiap dosisnya. Setelah waktu paruh eliminasi kita dapatkan, kita bisa mencari lama sampling dan waktu pencuplikan tiap dosis. Kemudian kita masuk ke dalam pengolahan data. Kita ambil satu contoh untuk dosis 500 mg. Untuk waktu sampling sendiri, kita di sini mengambil selama 240 menit atau sekitar 4 jam. Harapannya, dengan waktu 4 jam tersebut bisa menggambarkan profil farmakokinetik dari parasetamol. Selain itu, dari dosis 500 mg kita juga mendapatkan data absorbansi dari tiap waktu samplingnya. Dari data absorbansi tersebut, nanti kita bisa menentukan konsentrasi obat dalam plasma dengan cara memasukkan absorbansi tersebut ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan Px plus A, di mana nilai X dari persamaan regresi pada kurva baku tersebut merupakan nilai dari konsentrasi obat di dalam plasma. Selanjutnya dilakukan penentuan titik eliminasi. Setelah konsentrasi obat dalam plasma kita dapatkan, kemudian kita buat kurva semi-logaritmik hubungan antara waktu sampling versus konsentrasi obat di dalam plasma, di mana untuk waktu ini merupakan sumbu X, kemudian untuk konsentrasi obat dalam plasma ini merupakan sumbu Y. Jadi nanti kita bisa masukkan data waktu sampling dan konsentrasi obat dalam plasma ke dalam kurva. Misalnya untuk dosis 500 mg,
Ini contohnya kurva yang akan kita gunakan untuk menentukan fase eliminasi. Di sini kita tentukan 3 titik terakhir dari fase eliminasi. Misalnya, di sini adalah menit ke 150, 180, dan 240. Dari situ nanti kita bisa menentukan fase eliminasinya. Setelah kita menentukan fase eliminasi, kemudian kita tentukan persamaan regresi pada fase eliminasi tersebut antara waktu sampling dan LenCP, di mana yang kita ambil adalah 3 titik terakhir, yaitu pada menit ke 150, 180, dan 240. Setelah didapatkan persamaan eliminasi, kemudian kita tentukan kecepatan eliminasi, yaitu didapat dari nilai B pada fase eliminasi atau slope dari persamaan regresi tersebut, yaitu untuk kecepatan eliminasinya didapatkan nilai 0,0011. Setelah kita mendapatkan persamaan regresi pada fase eliminasi tersebut dan mendapatkan nilai kecepatan eliminasi, maka kita dapat menentukan lama sampling dari paracetamol untuk dosis 500 mg nantinya. Nah, untuk lama sampling kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, di mana semuanya itu tergantung dari sampel yang kita gunakan. Untuk sampel darah, rumusnya menggunakan 3-5 kali waktu paruh eliminasi. Kemudian, jika sampel yang kita gunakan adalah urin, maka untuk lama sampling menggunakan rumus 7-10 kali waktu paruh eliminasi. Alasannya kenapa? Karena sekitar 99,2-99,9% obat sudah dieliminasi dari dalam tubuh. Nah, untuk waktu paruh eliminasinya sendiri, kita bisa tentukan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana waktu paruh eliminasi sama dengan 0,693 dibagi nilai kecepatan eliminasi yang kita dapatkan dari persamaan regresi pada fase eliminasi sebelumnya. Karena sampel yang kita gunakan adalah darah, maka untuk lama sampling dosis 500 mg didapatkan selama 31,5 sampai 52,5 jam. Untuk waktu pengambilan cuplikannya sendiri, ini berdasarkan lama waktu sampling yang diperoleh dan mencakup sekurang-kurangnya 3 titik pada tiap fasenya, yaitu fase absorpsi, distribusi, maupun eliminasi. Untuk dosis 750 mg dan 1000 mg, ini dilakukan pengolahan data yang sama dengan dosis 500 mg. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.